Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Prasojo dengan NIM 2121218082. Di sini saya akan membacakan beberapa ayat, kemudian menjelaskan sedikit isi kandungannya dan memberikan renungan di setiap ayat yang saya baca. Ayat yang pertama itu adalah Quran surat An-Nur ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa harrima dzalika 'alal mu'minin. Kemudian berbicara mengenai surat An-Nur ayat 3, yakni keharusan menghindari pezina, apalagi yang ingin dijadikan contoh pasangan hidup. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki pezina, yaitu yang kotor, dengan kebiasaan berzina yang tidak wajar, mengawini kecuali perempuan pezina yang kotor dan terbiasa berzina pula. Mengenai kebolehan atau larangan menikah dengan pezina, ini lebih menjelaskan buruknya perbuatan zina. Hukum yang terkandung dalam surat An-Nur ayat 3 yaitu bukan hanya pemulaan pada suatu kasus, namun ayat ini berlaku untuk umum, sebagaimana terdapat pada kata penghujung ayat ini menunjukkan pada perzinaan bukan perkawinan, sehingga ayat ini berarti perzinaan diharamkan bagi orang-orang mukmin. Kemudian renungan, seburuk apapun lelaki, dia akan selalu berusaha untuk mencari calon ibu terbaik bagi anak-anaknya kelak. Kemudian ayat yang kedua yaitu An-Nur ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'adzim. Ayat An-Nur ayat 23 ini, ayat ini mengandung arti, sungguh orang-orang yang menuduh berzina kepada perempuan-perempuan yang baik, perempuan yang menjaga kehormatannya, perempuan yang menjauhi perbuatan maksiat, yaitu tidak pernah berpikir untuk berbuat keji, dan wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah para penuduh yang akan dilaknat di dunia dan akhirat. Nah, kemudian renungannya, janganlah memfitnah seseorang, karena seperti kata pepatah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ayat yang ketiga yaitu adalah Quran surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian mengutip tafsir Ibnu Katsir, isi kandungan dari surat Al-Furqan ayat 74 adalah memberi petunjuk dan memberi para penyeru kebaikan. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar ibadah mereka itu berhubungan kepada ibadah generasi penerusnya, yaitu anak cucu mereka. Mereka juga menginginkan agar hidayah yang telah mereka peroleh menurun kepada selain mereka dengan membawa manfaat yang demikian itu lebih baik pahalanya dan lebih baik akibatnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika orang Islam atau orang yang beragama Islam itu meninggal, tidaklah terputus 3 amalan, yaitu yang pertama amal jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang solih dan solihah yang dapat mendoakan orang tuanya. Kemudian renungannya adalah salah satu investasi terbaik bagi anak dan cucu. Salah satu investasi terbaik adalah anak cucu yang solih dan solihah. Kemudian ayat yang keempat adalah Quran surat At-Tahrim ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqun ayyudilahu azwajan khairam minhunna muslimatin mu'minat qanitatin ta'ibatin 'aidatin saihati
ثيبات وأبكار. Isi kandungan dari surat At-Tahrim ayat 5 ini adalah Allah menyampaikan peringatan kepada para istri Nabi jika dia, yakni Nabi, menceraikan kamu karena kamu bersifat keras dan menyakiti beliau. Boleh jadi Allah itu memberi ganti kepada istri-istri yang lebih baik daripada kamu dari segala-gala hal atau dari segala aspek, karena Allah melindungi dan menyayangi Nabi. Allah bisa mengganti dengan perempuan-perempuan yang patuh kepada Allah, yang beriman dan taat kepada suami, yang bertobat setiap saat dan beribadah dengan ikhlas, yang berpuasa dan berhasil mengendalikan ucapan dan perbuatan, yang janda dan yang perawan. Keduanya mudah bagi Nabi. Kemudian renungannya adalah tugas yang diemban laki-laki itu berat, baik di dunia maupun di akhirat. Maka jangan ditambah lagi dengan menyakitinya. Kemudian ayat yang kelima adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Famin kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Penjelasannya adalah Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasang, mulai dari bumi, langit, matahari, rembulan, terang, gelap, iman, kafir, hidup dan celaka. Demikian juga dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan. Kemudian ayat tersebut menjelaskan tentang penciptaan berbagai macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dengan sifat yang saling bertentangan. Artinya, setiap sesuatu merupakan pasangan bagi yang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebahagiaan dan kesetaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, laut dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka dan sebagainya. Penciptaan tersebut bertujuan agar manusia dapat mengambil pelajaran. Renungan yang dapat diambil adalah selama Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala dan akan tetap begitu, Tuhan kita akan terus Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu akan berjalan dengan semestinya. Dunia ini milik Allah. Kita tidak perlu terlalu memikirkannya berlebihan. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.